Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwwata illa billah. Pada bapak kepala sekolah, juga rekan-rekanku yang hormati, saya akan mempresentasikan rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek nanti kepada Bapak Ibu sekalian. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga di pagi hari ini kita dapat berwajah bersama untuk mengikuti presentasi ini. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang terhormat Bapak Budiarto, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru beserta rekan teman yang saya hormati, terkhusus kepada Bapak Guru Olahraga Pak Bunawi Santosa yang pada pagi hari ini akan mempresentasikan rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek Sabtu bukan berolahraga dengan model SEM pertandingan sepak bola ini. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan ini nanti semuanya bermanfaat bagi kita semuanya, lebih-lebih untuk sekolah kita demi kemajuan bersama. Semoga rencana tindak lanjut ini menjadi awal yang baik untuk kemajuan sekolah kita dan anak-anak kita semakin bersemangat untuk menerima pelajaran dan tentunya juga semakin sehat dan semakin berprestasi, khususnya dalam pertandingan sepak bola ini tentunya. Mungkin dengan adanya rencana tindak lanjut ini, saya yakini bahwa semua program-program pemerintah ini akan bisa berjalan, di mana ketika guru-guru seperti Pak Bunawi ini begitu dengan semangatnya untuk memberikan pembelajaran yang berbasis proyek, sehingga nanti semuanya akan bertambah baik, bertambah maju dan sesuai dengan visi misi dari sekolah kita untuk maju bersama dalam pendidikan. Jadi harapan saya pada Pak Bunawi nanti akan sosialisasikan RTL-nya atau rencana tindak lanjutnya, dan harapan saya nanti bisa diikuti oleh guru-guru yang lain sehingga betul-betul apa yang menjadi program pemerintah kita sebagai pelaksana ini betul-betul maksimal dalam melaksanakan program terutama di kurun merdeka. Mungkin itu saja sebagai sambutan awal. Nanti Pak Bunawi akan mempresentasikan apa yang akan dipresentasikan, yaitu rencana tindak lanjut tentang pembelajaran berbasis proyek ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dan waktu seterusnya kami serahkan pada Pak Bunawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, kita di sekolah kita, saya punya suatu rancangan program pembelajaran berbasis proyek. Itu kemarin sudah kami rancang. Ini adalah tindak lanjutnya. Jadi rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek namanya Satu Raga, yaitu berasal dari kata satu bukan berolahraga dengan model SEM, yaitu Sport Education Model pertandingan sepak bola mini. Saya ambil kata Satu Raga karena mengimplementasikan bahasa yang tidak baik dari bahasa sabu itu tidak baik, dari kata benda saya jadikan menjadi bahasa yang baik, yaitu menjadi satu bukan berolahraga. Next Pak.
Lah untuk latar belakangnya di SD Negeri 04 Mendelem ini kami telah berdiskusi dengan siswa untuk memberikan pembelajaran berbasis proyek yang sedang berkembang, yaitu sepak bola mini, di mana sepak bola ini adalah suatu olahraga yang di semua desa, di semua sekolah pasti diminati. Dan untuk aspek fisiknya juga terpenuhi. Untuk sepak bola ini kami menggunakan pembelajaran berbasis proyek, yaitu SEM, yaitu Sport Education Model. SEM ini menekankan pentingnya memberikan pengalaman bermain peran sebagai pemain, pelatih, penonton, supporter, panitia pertandingan, komentator, nanti juga ada wasit dan peran lainnya. Dalam konteks ini peserta didik dihadapkan pada situasi yang mencerminkan kehidupan nyata di dunia olahraga yang membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran dan tanggung jawab masing-masing, terutama dalam meningkatkan partisipasi individu peserta didik. Dalam model ini kolaborasi dan kerjasama diberdayakan sebagai kunci utama. Peserta didik dikelompokkan dalam tim yang saling mendukung, menciptakan ikatan yang erat dan semangat kompetitif yang sehat. Mereka belajar untuk menghargai perbedaan dan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam prosesnya, peserta didik tidak hanya mengasah keterampilan fisik, tetapi juga meningkatkan kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan, dan resolusi konflik. Yang dimaksud yang SEM ini, ya, ini adalah nanti berarti kami menggunakan kelas 456. Nanti rencana saya kelas 6 adalah sebagai panitia pertandingan. Di situ ada panitia pertandingan. Nanti kelas 6 juga saya libatkan untuk menjadi wasit. Ada yang menjadi wasit, kemudian ada yang menjadi komentator, ya. Jadi nanti di situ tuh suatu event terbuka yang nanti diselenggarakan di SD kita. Jadi ada yang menjadi supporter, penonton, untuk inspektur pertandingan nanti kita Bapak Ibu guru nanti yang kami tugaskan. Next Pak. Tujuan Saburaga satu adalah meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya kerjasama dan sportivitas dalam olahraga. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berolahraga melalui partisipasi aktif dalam lomba. Kemudian mendorong siswa untuk menghargai nilai-nilai fair play dan kompetisi sehat. Berikutnya, meningkatkan keterampilan siswa dalam merencanakan dan mengorganisir kegiatan olahraga. Kemudian meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa. Next, Pak. Menanamkan tanggung jawab dalam kehidupan yang nyata kepada siswa sesuai dengan perannya dalam SEM. Memberikan pengetahuan baik peraturan permainan sepak bola mini, sistem pertandingan, dan bagian pertandingan dalam suatu kompetisi. Kemudian sampai dan langkah-langkah hasil, sampai dan langkah-langkah hasil yang diharapkan satu adalah mengenalkan siswa pada peraturan pertandingan sepak bola mini resmi. Langkah-langkahnya mengajarkan tentang peraturan pertandingan resmi sepak bola mini. Hasil, siswa dapat memahami dan menjelaskan aturan pertandingan resmi sepak bola mini. Capaian 2, mengembangkan keterampilan sosial dan tanggung jawab. Langkah-langkahnya menerapkan struktur SEM dengan pembagian peran dalam tim. Ya, hasilnya peningkatan kemampuan siswa dalam bekerjasama dan bertanggung jawab atas peran mereka masing-masing dalam SEM. Capaian 3, meningkatkan partisipasi aktif peserta didik. Langkah-langkahnya merancang sistem rotasi peran dalam tim. Yang dimaksud nanti dirotasi perannya, yang tadi nyongkrongnya dari supporter menjadi komentator. Kemudian hasil, semua peserta didik berpartisipasi
dalam berbagai peran sepanjang pertandingan. Next Pak. Capaian yang keempat, membangun pemahaman tentang berbagai peran dalam olahraga tim. Langkah-langkah memberikan pelatihan untuk setiap peran dalam SEM, wasit, pelatih dan lain-lain. Hasilnya siswa dapat menjalankan di setiap perannya dengan baik. Langkah-langkah ini dalam memberikan pelatihan, ya. Jadi kami tetap memberikan edukasi pelatihan kepada masing-masing peran yang menjadi wasit. Dia harus tahu aturan resminya agar menjadi wasit yang baik. Kemudian perannya sebagai komentator, bagaimana dia harus menjadi komentator untuk bisa menjadikan pertandingan itu ramai. Kemudian juga ada supporter. Nanti supporternya juga kami berikan suatu pemahaman bahwa untuk jadi supporter yang baik. Berikutnya apa next? Sekarang struktur program dan mitra komunitas belajar. Struktur program guru PJOK 1, memberikan materi tentang peraturan pertandingan resmi sepak bola mini kepada siswa. Kedua, membagi peran peserta didik dalam pembelajaran saat tersebut. Ketiga, menentukan waktu pelaksanaan, yaitu dalam minggu setelah pelaksanaan asesmen akhir semester 1. Keempat, melakukan survei tempat yang akan digunakan pembelajaran SEM. Yang kelima, melakukan technical meeting tentang peraturan sepak bola mini resmi pada pemain dan pengundian pertandingan dan pembuatan bagian sistem pertandingan. Nah di sini berarti nanti guru PJOK saya pribadi nanti untuk waktu pelaksanaan niatnya Bapak Ibu itu setelah pelaksanaan asesmen akhir semester 1. Berarti di situ kan ada 3 waktu antara 5 harian itu, di mana waktu-waktu kosong itu nanti kita gunakan untuk sistem pembelajaran SEM, ya. Kemudian untuk tempat kami sudah survei, itu nanti kita gunakan lapangan bawah. Ya, kami nanti minta bantuan untuk kepada Pak Muksin sebagai tenaga teknis untuk membantu saya untuk menyiapkan peralatan pembuatan gawang, kemudian batas lapangan dan lain sebagainya. Kemudian untuk komunitas belajar, mitra komunitas belajar itu rekan-rekan guru, saya sendiri Budi Santosan itu nanti berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktif konsep usaha, penugasan serta menyiapkan topik penilaiannya. Kemudian nanti saya minta kepada Bu Nikmatul Amalia SPD guru kelas 1 untuk melatih dan mempersiapkan peserta didik untuk menampilkan tarian modern pada pembukaan turnamen sepak bola mini. Jadi di sini nanti, ya, jadi sebelum pertandingan sepak bola mini dimulai atau dilaksanakan, nanti pembukaannya nanti tetap oleh Bapak Kepala Sekolah Dio. Kemudian sebelum dimulai itu dengan menggunakan tari-tarian. Jadi biar ramai, ya, semangat, nanti juga lingkungan bisa melihat. Itu. Kemudian nomor 3 Pak Ibu Budiono SPD guru kelas 6 itu memberikan sosialisasi tentang nilai-nilai tanggung jawab bersama tim dan budi pekerti, sopan santun untuk pemain maupun supporter untuk menjadi suportif, ya. Kemudian Pak Kodirin SPD ini guru kelas 5 adalah membuat pamflet. Jadi nanti membuat pamflet, ya, yang intinya pemberitahuan kepada masyarakat bahwa akan diadakan turnamen sepak bola ini di SD khusus untuk kelas 4, 5, 6. Kemudian mendokumentasikan live streaming siap kegiatan tersebut untuk bisa diunggah di YouTube, IG atau Facebook atau TikTok untuk dapat dilihat orang tua siswa juga masyarakat. Maksudnya di sini nanti kita perlu semacam humas. Kita SD kita itu perlu punya suatu akun
YouTube sekolah yang gunanya untuk menyiarkan semua kegiatan-kegiatan kita di sekolah, ya. Dan nanti YouTube itu biar bisa dilihat oleh warga siswa, juga oleh warga sekolah, terutama oleh orang tua siswa. Untuk sementara di SD kita belum punya akun YouTube ya Pak. Itu kita harus bikin, bener ini Pak. Saya betul ini. Kita perlu akun YouTube, kita perlu TikTok SD, kita perlu. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang kita umpamanya guru kelas 1 memberikan suatu pembelajaran apa kan bisa di-share di YouTube. Orang tua lihat, orang tua siswa melihat, atau dengan TikTok, nggak masalah. Biar warga sekolah atau lingkungan yang lain melihat, oh ini loh, dia tempat mendelem. Ternyata bisa menggunakan media sosial dengan baik, ya. Di media sosialnya ada, ya. Kita diberi kebebasan dan kebebasan ini. Kemudian next, untuk kapasitas aset, ya. Kapasitas aset yang dapat digunakan untuk melakukan program ini ya, satu adalah aset manusia, yaitu kepala sekolah, guru PJOK, atau guru-guru yang lain yang sedang, ini guru PJOK sedang melakukan PPK di PJOK, guru kelas 1 dan guru kelas 6, guru PAI, tenaga teknis, serta siswa yang antusias dengan program ini. Ini majunya kepada aset manusia. Kemudian aset politik. Aset politik, jadi pembelajaran berbasis proyek ini itu ada beberapa aset yang harus diperhatikan untuk menjadikan program berbasis proyek ini berhasil dengan baik. Yang kedua adalah aset politik, yaitu membangun kerjasama yang baik dengan pihak sekolah dan lingkungan masyarakat, termasuk di dalamnya saya membangun kerjasama dengan pihak kepala sekolah karena beliau yang punya kewenangan, itu masuk ke aset politik. Kemudian aset sosial, yaitu orang tua siswa dan masyarakat lingkungan sekolah. Yang keempat, aset agama dan budaya, itu menerima keberagaman. Aset fisik adalah hal-hal yang dimiliki oleh sekolah, diantaranya laptop, proyektor yang kita pakai ini, sound system, lapangan sekolah, bola dan sarana prasarana yang menunjang program ini. Kemudian aset lingkungan, itu kita punya lapangan olahraga Mumbang, itu juga masuk pada aset lingkungan yang untuk mendukung pada pembelajaran ini. Yang ketujuh adalah aset finansial. Nah ini aset finansial itu nanti saya minta kepada Bendahara Bos biar bisa pendanaan dalam program SEN ini. Kemudian juga nanti pada Bendahara Bos bagi toko-toko yang kemarin kita sudah punya kontribusi terhadap toko-toko yang kita datangi untuk memberi daftar nama toko. Nanti saya mintakan untuk menjadi sponsor, ya. Yang toko sini aja ada Bu. Banyak toko di wilayah ini ya Bu ya. Oke. Nanti namanya siapa tokonya, nanti saya minta datanya. Nanti saya untuk datang untuk menjadi sponsor. Next Pak. Berikutnya adalah rencana evaluasi. Rencana evaluasi yang akan dilakukan yaitu melalui jurnal refleksi kegiatan, video kegiatan, dan bersama KBS yaitu kelompok belajar sekolah melakukan rapat kecil untuk menuangkan refleksi hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Kemudian mengevaluasi bersama untuk perbaikan ke depannya untuk kegiatan rencana evaluasi yang akan datang. Dari murid kita akan mengumpulkan data lewat wawancara langsung serta angkat refleksi siswa. Yang dimaksud rencana evaluasi ini nanti setelah pembelajaran SEN dilaksanakan, nanti kita rapat kecil-kecilan ya untuk berdiskusi bagaimana hasilnya, ya. Kemudian kekurangan apa yang
tentunya menjadi permasalahan itu, ya. Refleksinya itu kita penting refleksi untuk merenung, ya, untuk mengaudit atau menilai dari program SEM yang telah dilakukan agar untuk kedepannya lebih baik lagi. Jadi hal-hal yang kurang kita perbaiki, kita minimalkan, kemudian hal-hal yang lebih kita tingkatkan. Untuk tantangan Bapak Ibu, ya, tantangan di SEM ini satu, kurangnya peserta didik memahami peran masing-masing dalam SEM, kurang bisa menganalisa dan memecahkan masalah dalam kejadian-kejadian yang ada pada pelaksanaan program ini juga. Kemudian ada juga sinyal internet buruk. Solusinya adalah diskusi kelompok siswa dalam kelompok kecil agar mereka bisa saling tukar pikiran dan simulasi kegiatan SEM agar dalam pelaksanaan berhasil dengan baik. Ini kurangnya itu pemahaman peserta didik. Jadi ketika dia menjadi supporter, itu dia tidak berusaha menjadi supporter yang baik, tapi kadang dia menjadi semacam semacam membuat kericuhan dalam suatu pertandingan. Ini adalah tantangannya, ya. Kemudian yang menjadi wasit, dia tidak bisa menjadi wasit yang baik, ya. Yang menjadi komentator kurang, umpamanya seperti itu. Nah ini kan nanti hal-hal seperti ini yang harus diminimalkan. Nanti kita diskusi kelompok dengan siswa untuk menjadi peran yang baik, ya. Kemudian siswa juga kadang dalam memecahkan kejadian yang nyata di lapangan, kadang kurang bisa menganalisa sehingga tidak dapat terselesaikan. Nah, itu nanti tugas itu nanti kita bebankan kepada inspektur pertandingan sebagai kedudukan tertinggi untuk menentukan suatu permasalahan, ya. Dalam SEM ini kan siswa betul-betul dihadapkan pada hal yang nyata. Bagaimana dia bisa memecahkan suatu masalah umpamanya terjadi keributan di lapangan. Bagaimana siswa yang menjadi wasit itu, bagaimana seorang wasit menentukan suatu keputusan, terjadi keributan dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang nyata, dan itu kita siapkan sedemikian rupa kepada siswa dalam program SEM ini agar nantinya saat di masyarakat dia bisa setidaknya dia punya gambaran ini loh, ya kan? Atau umpamanya diminta oleh masyarakat untuk membuat suatu bagian pertandingan, dia bisa hasil dari program berbasis proyek tersebut. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah sinyal internet buruk. Ya, ini harus kita akui karena kita berada di bawah pucuk gunung, di bawah gunung, biasanya sinyal terganggu. Ya, untuk sinyal internet yang buruk ini, kita di samping menggunakan Wi-Fi, kita juga menggunakan paket data seluler yang kuat, yaitu di mana umumnya di sini menggunakan selulernya yang kuat ada Telkomsel. Berarti kita pakai seluler, data seluler dengan menggunakan Telkomsel biar untuk menyiasati sinyal internet yang buruk dari Wi-Fi tersebut. Next one. Oke, demikian. Terima kasih dari paparan presentasi tersebut. Monggo Bapak Ibu yang kurang paham untuk pelaksanaan pembelajaran berbasis proses model SEM ini bisa dipertanyakan. Monggo kami persilahkan Bapak Ibu. Yang kurang jelas silahkan Bu Rino kali dengan tugasnya nanti mau ditanyakan, monggo.
dari Pak Bambang Madun. Terima kasih. Aku tanya tentang tadi untuk marketing Pak, marketing atau mencari mengatur apa namanya sponsor Pak. Itu seperti apa Pak konsepnya? Ya, untuk finansial, yaitu pada aspek finansial adalah dana bos dan juga sponsor. Kami berniat untuk mencari sponsor sebagai penopang pelaksanaan SEM tersebut adalah kami akan membuat suatu proposal dari pelaksanaan SEM ini, dari biaya dan sebagainya, yang nanti proposal itu nanti saya ajukan kepada toko-toko yang telah sekolah memberikan kontribusi terhadap toko tersebut, terutama toko-toko alat olahraga. Itu nanti saya akan membuat proposal, kemudian disepakati oleh kepala sekolah, ya kami ajukan kepada pihak toko-toko yang telah sekolah memberi kontribusi. Demikian Pak Guru Nasri, yaitu Guru Agama Islam. Yang berikutnya monggo silakan. Bu Rima barangkali, Bu Gemi, dipersilakan Bu. Pak, jenengan monggo. Sudah jelas, Pak Diri? Ya. Untuk yang lain, silakan. Barangkali kurang begitu jelas. Agar bisa jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Dalam SEM ini berarti kan kita menjadikan anak itu betul-betul kayak semacam simulasi, tapi bukan simulasi. Ini adalah hal yang nyata, pertandingan nyata, bukan simulasi, bukan pertandingan nyata. Cuma ini nanti anak dihadapkan pada sesuai dengan perannya masing-masing. Jadi nanti kelas 5, kelas 6 ingatnya, karena kelas 6 biasanya akeh rusuh ya. Jadi nanti saya ambil kelas 6 untuk menjadi kepanitiaan, duduk di kepanitiaan dari wasit. Itu saya ambil namanya wasit 2 lah, pembantu wasit berarti ada wasit utama 1, wasit pengganti 1, kemudian asisten wasit ada 3 ya, itu nanti dari laki-laki. Kemudian untuk yang perempuan nanti kami jadikan sebagai komentator, itu yang perempuan. Kemudian masih di kelas 6 nanti untuk masalah semacam supporter nanti ya kita ambil yang putri dari kelas 4 dan kelas 5. Kami berniat kelas 4 satu tim, kelas 5 juga satu tim putra, atau mungkin 2 tim lah. Kelas 4 2 tim, kelas 5 2 tim. Nanti sistem pertandingannya dengan setengah kompetisi. Jadi nanti itu ada 4 tim ya untuk putra, nanti ditambah 1 tim putri kelas 4 dan 1 tim putri kelas 5. Nanti di situ dipertandingkan secara nyata. Jadi nanti melibatkan masyarakat juga, nanti masyarakat yang jelas akan melihat proses semacam turnamen sepak bola mini yang diadakan oleh sekolah. Ya, makanya nanti saya minta Bu Ritma betul-betul menyiapkan untuk pembukaan biar seramai mungkin, biar masyarakat bisa melihat. Ya, nggak masalah. Nanti mau di sana disiarkan dan sebagainya, diberi bendera umbul-umbul di sekitar lapangan, nggak masalah. Biar ramai sekali. Ya, nah itu adalah bukti untuk kita menyodorkan suatu pembelajaran yang bermutu kepada masyarakat. Ya, biar masyarakat tahu model SEM ini Bapak Ibu tidak hanya untuk PJOK ya, itu bisa untuk
panjenengan mata pelajaran lain. Umpamanya matematik lah, kita pakai MEM berarti ya Pak. Matematik education model gitu ya. Nah, kalau matematik umpamanya ini sisi sederhananya, contoh umpamanya kelas 5 atau kelas 6 lah. Kadang kan kita disuguhkan pada sistem pembelajaran lama, yaitu di mana guru ini sebagai model, ya, sebagai produk itu guru menjelaskan terus menerus, ya, sehingga guru ini sebagai model. Sekarang kita balik, siswa sebagai model, ya, Bapak Ibu ya. Ini yang dinamakan pembelajaran diferensiasi. Jadi produk utama adalah siswa. Siswa dilibatkan langsung, guru hanya sebagai fasilitator saja, fasilitasi saja. Ya, contoh matematika SIM ya. Umpamanya mau diadakan semacam perlombaan cerdas cermat, tapi khusus untuk matematika. Nah, di situ nanti ada guru menempatkan siapa yang menjadi peserta cerdas cermat, umpamanya ada berapa tim, kemudian siapa yang menjadi pembawa acara, ya, pembaca soal-soal cerdas cermat ditunjuk oleh Bapak Ibu guru, ya. Kemudian siapa yang jadi spotter, ya. Jadi matematikanya tidak hanya anak berpikir terus, nulis terus, pikir terus, tapi anak diajak bermain, pembelajaran dan menggunakan set tersebut, yaitu walaupun pembelajaran matematika bisa dilaksanakan itu, bisa sekali Bapak Ibu, ya. Dan itu tentunya siswa sangat senang, ya. Dia bisa enjoy, umpamanya dia bisa menjawab soal-soal matematika dengan baik, ya. Dia ada supporter, ya, ada yang memberi penguatan dan lain sebagainya, ya. Kemudian nantinya pada saat ini untuk hadiah juga ada Bapak Ibu. Jadi nanti tetap ada pemberian hadiah, punya hadiah juara satu berapa tetap ada nanti. Jadi sebenarnya betul-betul nyata dalam set tersebut. Pemberian hadiah juga nyata, pertandingannya juga nyata, permasalahan di sela-sela pertandingan juga nyata, ya. Inspektur pertandingan juga nyata sebagai pemberi atau pemutus akhir, atau dalam hal ini hakim suatu pertandingan, itu juga nyata. Jadi seperti itu. Jadi saat ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu di mata pelajaran lain, tidak hanya di olahraga, ya. Bisa matematik education model, bisa English Indonesia model dan lain sebagainya. Itu bisa dilaksanakan. Ya, jadi di sini betul-betul siswa tidak merasa jenuh, ya, dengan sistem pembelajaran guru 80% berdiri memberikan materi, anak hanya 25% untuk berpartisipasi, ya. Jangan itu Bapak Ibu. Makanya barangkali yang nanya kan monggo Bapak kepala sekolah. Terima kasih Pak Bupati. Yang mau saya tanyakan, itu kegiatan sepak bola ini tadi ada bersifat stimulus atau memang ini akan dilakukan menjadi program? Dan di situ tadi Pak Benowi menyebutkan ada pembelajaran diferensiasi. Artinya pembelajaran diferensiasi itu kan berarti dikelompokkan dari setahu saya untuk di kurikulum merdeka itu berdasarkan bakat dan minat. Nah, sedangkan ini kan sepak bola, kemungkinan ada anak yang bakat minatnya itu tidak hanya sepak bola. Nah, ini untuk penyikapan itu nantinya bagaimana dengan pembelajaran SEN ini? Tentu tadi sudah dijelaskan bahwa SEN ini bisa digunakan baik matematik ataupun bahasa Inggris ataupun pelajaran yang lainnya. Nah, tentu ada diagnosis awal atau asesmen awal untuk mengelompokkan, karena ini tadi adalah temanya adalah apa tadi, sepak bola mini. Ini akan sebagai hanya stimulus saja atau memang ini akan menjadi kegiatan yang permanen dalam pembelajaran di SD kita. Terima kasih Pak Ben. Ya, terima kasih Pak Kepala Sekolah. Jadi untuk pembelajaran
pembelajaran berbasis project ini, Bapak ya, kami itu betul-betul bukan sebagai stimulus, tapi akan kami laksanakan. Ya, jadi kita gunakan waktu 1 minggu di mana anak setelah melakukan kegiatan asesmen akhir semester adalah jam-jam luang untuk mendukung suatu tujuan pembelajaran yang ada di dalam kurikulum Merdeka. Ini juga masuk pada kurikuler ya. Jadi kami laksanakan secara nyata nantinya. Kalau kepala sekolah menghendaki dilaksanakan, kami laksanakan, Bapak. Ya, itu nanti kembalinya kepada kebijakan kepala sekolah. Tapi banyak kepala sekolah mengatakan ini dananya besar dan sebagainya, perlu dipertimbangkan. Nanti juga perlu dipertimbangkan. Tapi untuk masalah dana tadi saya sudah matur. Nanti kami berusaha untuk menggali dana dari dana yang lain di luar dana BOS untuk membantu kegiatan ini. Di samping dibiayai oleh BOS juga nanti dibiayai oleh dari pihak lain. Makanya tadi saya akan membuat proposal untuk permintaan sponsor kepada tokoh-tokoh olahraga terutama yang nantinya disetujui oleh kepala sekolah. Kemudian untuk tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah yaitu masalah berdiferensiasi. Ini pembelajaran berdiferensiasi ini berhubungan juga dengan proyek ini. Ya, kami sudah diskusi dengan anak-anak bahwa yang diinginkan anak-anak adalah sepak bola. Jadi jauh-jauh hari saya sudah berdiskusi dengan anak-anak apa yang Anda sukai dari suatu olahraga yang Anda suka. Kemudian kebanyakan dari kelas 4, 5, 6 itu dia mengatakan, Pak, sepak bola ini aja. Kalau voli gimana? Sepak bola ini aja, Bapak Guru. Jadi nah itulah kami sudah berdiskusi dengan anak dan anak menentukan sendiri yaitu sepak bola mini. Jadi seperti itu, Pak. Nah, yang perempuan juga sama nanti. Nanti tadi kan yang perempuan saya ambil tim 1, kelas 4 1 tim, kelas 5 1 tim. Biar juga dia juga bisa berbahagia, bisa bermain dengan dilihat oleh orang tua siswa. Dan seperti itu, Pak Kepala Sekolah. Demikian. Yang lain, monggo. Demikian Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah, dari presentase kami yaitu rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek. Kami ambil judulnya tadi adalah Saburaga, yaitu Sabtu Bugar Berolahraga. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan kami sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu.